Korban kecelakaan ditolong bukannya justru tambah baik, malah tambah buruk keadaannya. Kali ini saya akan membahas mengenai tolong-menolong dalam hal emergensi atau kegawat daruratan. Mungkin teman-teman di sini sudah biasa ya melihat orang menolong ketika ada orang lain kecelakaan, entah itu kecelakaan lalu lintas, kebakaran, atau korban tenggelam. Nah, itu sudah menjadi hal yang wajar. Kita sebagai manusia yang baik itu kita menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan. Tahukah kalian bahwa tidak sedikit atau tidak jarang korban kecelakaan atau korban meninggal ditolong bukannya justru tambah baik, malah tambah buruk keadaannya. Hal itu bisa terjadi karena ketidaktahuan kita bagaimana cara menolong korban kecelakaan atau korban tenggelam dengan baik dan benar. Kebanyakan orang itu hanya yang penting menolong, tanpa mengedepankan aspek apakah cara menolong saya ini benar, apakah korban jadi tambah lebih baik atau malah tambah buruk. Nah, kali ini saya akan membahas 5 hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika akan menolong seseorang. Yang pertama, jangan pernah memberi minum orang gak sadar setelah kecelakaan atau pingsan. Siapa nih yang punya pengalaman atau punya cerita melihat suatu kejadian kecelakaan di jalan, lalu kemudian orang tersebut pingsan, korban kecelakaannya pingsan, warga membantu, digotong ke pinggir jalan lalu diberi minum, padahal keadaan orang tersebut itu nggak sadar. Niatnya baik memang, menolong dengan tujuan agar korban tersebut cepat sadar, dikasih minum. Tapi tahukah kalian bahwa memberi minum orang yang nggak sadar itu bisa menimbulkan hal fatal. Memberi minum pada orang yang nggak sadar atau orang yang pingsan itu malah berbahaya. Karena apa? Karena air tersebut bisa masuk ke paru-paru. Akhirnya kondisi korban justru malah tambah buruk, bahkan bisa jadi meninggal. Jadi perhatikan sebelum menolong orang ya, jangan asal menolong. Yang kedua, jangan pernah mencabut benda tajam yang bisa menimbulkan potensi perdarahan yang besar. Nah, benda tajam menimbulkan potensi perdarahan besar. Itu perlu kalian perhatikan. Jadi begini, saya pernah ada pasien datang ke rumah sakit dengan riwayat ditusuk oleh orang yang nggak dikenal, kemudian barang-barangnya diambil. Kemudian ada warga yang menolong, lalu dibawa ke rumah sakit. Tetapi ketika sampai di rumah sakit, itu korban pisaunya itu udah nggak ada di badannya. Ternyata sebelum dibawa ke rumah sakit, orang tersebut menolong dengan cara dicabut pisaunya. Lalu sampai di rumah sakit, keadaannya sudah meninggal. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ditolong sampai rumah sakit, terus meninggal. Apakah karena tusukan itu? Jawabannya benar, karena tusukan itu. Tetapi jawaban yang lebih tepat karena tusukan itu dicabut, sehingga perdarahannya justru tambah besar. Nah, itulah pentingnya kenapa ketika ada korban penusukan atau orang di sekitar kalian ada yang tertusuk pecahan kaca mungkin, nah itu sebaiknya jangan dicabut. Yang perlu kalian lakukan adalah cari kain, terus kemudian dibentuk bulat seperti donat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menstabilkan benda tajam tersebut supaya nggak goyang-goyang. Jadi perdarahannya itu nggak justru tambah besar gitu loh.
seperti gambar di atas, seperti gambar ini. Nah, itu dibentuk seperti donat, lalu kemudian dibebatkan. Setelah itu, tugas kalian hanya mengantar orang tersebut ke rumah sakit. Apabila nggak ada kendaraan, kalian bisa segera telepon ambulan. Nantinya setelah sampai di rumah sakit, biarkan dokter atau petugas medis yang kompeten untuk mencabut benda tersebut. Nah, jadi kalian jangan nekat untuk mencabut benda tajam, karena justru akan membahayakan nyawa si korban. Nah, hal ketiga yang nggak boleh kalian lakukan ketika menolong orang lain. Ketika ada orang sedang kejang, atau kalau di Jawa itu disebutnya penyakit ayan ya. Ketika sedang kumat, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulutnya. Mungkin niatnya biar nggak kegigit. Tetapi memasukkan benda ke dalam mulut orang yang sedang kejang itu justru akan membuat tambah parah. Karena benda tersebut bisa tertelan dan akhirnya menyumbat saluran pernafasan. Nah, pasien akhirnya henti nafas dan bisa jadi apa? Iya benar, meninggal, lagi-lagi meninggal. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita bagaimana cara menolong seseorang dengan baik dan benar. Nah, hal keempat yang nggak boleh kalian lakukan ketika menolong seseorang. Ketika melihat ada korban kecelakaan, entah itu di jalan atau dimanapun, jangan pernah mengangkat korban tersebut kalau keadaannya belum stabil. Kebanyakan orang ketika ada korban kecelakaan di jalan, ngebrus. Nah, jatuh korban, lalu kemudian cepat-cepat disingkirkan ke mungkin tepi jalan atau rumah orang terdekat tanpa menilai keadaan korban tersebut, apakah sudah stabil atau belum. Ngebrus. Nah, hal itu justru akan membuat kondisi korban bisa jadi tambah parah. Mungkin jadi fraktur karena cara ngangkatnya nggak benar. Mungkin perdarahannya jadi tambah besar. Maka hindari melakukan hal-hal tersebut. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, amankan lokasi kejadian. Nah, kalian bisa mengamankan dipasang tanda bahwa ada kecelakaan di situ. Lalu jika di sekitar kalian nggak ada orang yang bisa menilai kondisi korban tersebut, nah, cara yang paling gampang adalah korban itu sadar atau enggak. Nah, itu cara menilai korban stabil atau enggak secara sederhana, walaupun ada banyak cara yang lebih tepat. Nah, tetapi kalau kondisinya darurat itu boleh dilakukan. Nah, apabila tidak ada orang yang bisa menilai kondisi korban, yang kalian lakukan cukup tadi mengamankan lokasi kejadian, lalu telepon ambulan dan polisi, minta ambulan segera datang. Nah, jadi sampaikan ke ambulan bahwa ada kecelakaan di daerah sini, tolong segera kirim ambulan. Nah, hal kelima yang nggak boleh kalian lakukan ketika menolong seseorang. Jangan membalut luka bakar dengan menggunakan tepung, odol, mentega, telur, dan lain sebagainya. Nah, pernahkah kalian punya pengalaman ketika ada luka bakar, entah itu karena api, karena minyak, karena air rebusan yang panas. Nah, itu kalian melihat bahwa lukanya itu diolesi menggunakan mentega, odol, tepung, dan lain sebagainya. Nah, ayo jujur, karena saya juga pernah dulu waktu kecil, saya pernah kecipratan minyak itu langsung dikasih odol. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar dingin dan nggak melepuh. Padahal hal itu sebenarnya salah. Nah, prinsipnya begini. Karena luka bakar itu
biasanya menimbulkan panas di dalam lukanya. Nah, maka yang harus dilakukan pertolongan pertama yaitu mengeluarkan panasnya. Kalau nggak dikeluarkan, maka bisa memperluas luka bakar tersebut yang tadinya 2 cm malah jadi melebar jadi 4 cm. Nah, itulah yang terjadi ketika kalian mengolesi luka bakar menggunakan tepung, mentega, telur, odol, dan lain sebagainya. Nah, dan kalau di logika kan ini luka bakar ya, bukan kalian mau jualan gorengan gitu loh. Jadi ngapain dikasih tepung, mentega, telur, udah kayak mau masak aja ya. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah guyur luka bakar tersebut menggunakan air yang mengalir 10-15 menit dengan tujuan agar panasnya itu keluar. Setelah itu, lakukan penutupan dengan menggunakan kaca steril dan segera bawa ke rumah sakit apabila luka bakarnya itu terjadi dengan luas. Cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kita semua agar mereka mengetahui bagaimana cara menolong seseorang dengan baik dan benar. Saya Dr. Iqbal Laksana, pamit undur diri. See you on the next video. Terima kasih.